Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله وأبنائي وأحبائي حفظكم الله جميعا. كيف حالكم؟ Semoga dan keluarga di rumah selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ana antum dan keluarga di situ selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga dari segala bahaya musibah yang sedang menimpa kita sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah wa abna'i hafizakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keafiatan kepada kita, masih memberikan waktu luang kepada kita, dan lebih dari itu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita sehingga di kesempatan kali ini kita mampu memanfaatkan waktu kita ini untuk berada di atas jalan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abna'i hafizakumullah jami'an. Ini pertemuan pertama kita di tahun ajaran baru ini. Semoga kita bisa lebih bekerja sama lagi dengan baik. Insyaallah taala kita akan kembali belajar bersama-sama di pelajaran kaidah nahwu. Anda berharap pada tahun ajaran yang baru ini untuk lebih semangat lagi, lebih giat lagi agar apa yang antum inginkan dari kaidah nahwu ini Allah berikan kepada antum dan diberikan juga kemampuan untuk mempraktekannya dalam bacaan-bacaan setiap hari. Ikhwani wa abna'i hafizakumullah jami'an. Sebelum kita masuk ke pembahasan masalah yang baru di kelas 3 ini, sedikit ana ingin mengingatkan kepada diri ana pribadi dan antum sekalian tentang beberapa poin kaitannya dengan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin meraih segala apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik itu kebahagiaan, kesuksesan, keberkahan, dan cita-cita kita yang lain. Yang tinggi adalah kita akan masukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa tullabi hafizakumullah jami'an. Yang pertama yang ana ingin ingatkan kepada kita semua, hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tujuan pertama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mereka menghambakan diri mereka kepadaku, atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan takwa ini maka insyaallah taala apapun yang kita inginkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebagaimana yang tahu, dengan takwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi, kemudahan terhadap semua problem, rintangan yang kita hadapi di atas muka bumi ini. Dengan takwa, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu rezeki kepada kita dari pintu-pintu yang tadi kita sangka. Dengan takwa juga ya kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan-urusan kita. Dan dengan takwa pula ya kita akan diajarkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Ikhwani wa abna'i hafizakumullah jami'an, kalau kita berpikir ya semua apa yang kita cita-citakan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik itu kebahagiaan, kesuksesan hidup ya di dunia ini bahkan di akhirat kelak, ternyata itu semua bisa kita raih dengan sebab takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada dari kita yang boleh merasa cukup dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa tullabi hafizakumullah jami'an, itu yang pertama. Dan poin yang kedua yang ingin diingatkan kepada kita semua tentang pentingnya ilmu. Kita butuh dengan ilmu. Kita butuh dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan, kebahagiaan ya yang kita ingin rasakan itu semua tidak lain karena ya ilmu agama yang kita pelajari. Bahkan dalam doa kita setiap hari, doa satu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebahagiaan dunia ini dan berikan kepadaku kebahagiaan akhirat, dan jagalah aku dari ya siksa neraka-nerakamu. Para ulama kita ketika menafsirkan ayat yang mulia ini juga merupakan doa di sapu jagat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan yang dimaksud ya dengan kebahagiaan dalam ayat yang mulia ini, dalam doa yang mulia ini adalah ya ilmu agama. Hanya dengan ilmu agama kita akan bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Dan hanya karena ilmu agama kita juga akan bisa meraih ya segala kebahagiaan, ketentraman, kenyamanan baik di dunia ataupun di akhirat. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka wajib bagi mereka untuk berilmu. Wa man arada al-akhirah, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat kelak, wajib bagi mereka juga untuk berilmu. Wa man arada dunya wal akhirah, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dua ya, di dunia dan di akhirat, maka wajib bagi mereka untuk memiliki ilmu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya di setiap pagi tidak pernah melupakan doa beliau, permintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu bermanfaat, rezeki yang halal ya, dan amalan yang engkau terima. Dan kita tidak akan pernah mampu mengetahui rezeki yang baik dari rezeki yang haram, dan tidak pernah mengetahui amalan yang diterima dari yang tidak diterima kecuali dengan perantaraan al-ilmu nafi'. Maka Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah menambah menambah tambahan, meminta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya meminta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akan mulianya, akan pentingnya ilmu dalam kehidupan yang manusia di atas muka bumi ini. Ikhwani fillah wa tullabi hafizakumullah jami'an, itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga ini berkaitan dengan ya mapel kita ilmu nahu. Anda ingatkan kembali bahwasanya ya untuk
mampu menguasai ilmu nahu ini, ya tentunya ilmu yang penting karena berkaitan dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu bagian dari agama kita. Maka dengan kita belajar kaidah nahwu dan shorab, maka kita secara tidak langsung sedang belajar tentang agama-agama kita ini. Apalagi bahasa Arab yang merupakan bahasa penting, ilmu yang penting ya dalam kehidupan beragama kita. Kita tidak akan pernah mampu memahami agama Islam ini dengan pemahaman yang baik dan benar kecuali dengan perantaraan bahasa. Allah Ta'ala berfirman menggunakan bahasa Arab. Ya, Allah Ta'ala, Nabi kita Muhammad SAW berbicara menggunakan bahasa Arab. Dan para sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang kita diwajibkan untuk mengikuti pemahaman mereka juga berbicara menggunakan bahasa Arab. Maka mana mungkin kita akan mampu memahami Al-Quran, ya, sunnah Nabi SAW dan perkataan para sahabat melainkan dengan ya perantaraan bahasa. Ilmu nahu ini yang merupakan salah satu kaidah ya yang sangat penting ya untuk kita bisa menguasai bahasa Arab. Karena itu dalam belajar nahu nanti ini ada beberapa poin yang perlu kita pahami agar kita nanti mudah jalannya ketika belajar ilmu nahu. Pertama, ingatkan kembali ilmu nahu ini adalah ilmu yu'rafu bihi ahwalu awakhir al-kalimah min jihatil i'rab wal bina. Ilmu nahu ini adalah ilmu yang kita belajar padanya tentang perubahan harokat terakhir suatu kata. Dari segi i'rabnya, perubahan ya harokat-harokatnya, dan dari segi tetapnya sebuah harokat dalam suatu kata. Jadi intinya ilmu nahu ini ilmu yang hanya mengotak-atik harokat huruf terakhir. Kapan kita berikan dia dhammah, kapan dia marfu, kapan dia mansub, kapan dia jar, kapan dia jazm. Atau secara harokat, kapan kita berikan harokat dhammah padanya, kapan kita berikan harokat fathah, kapan kita berikan kasrah, kapan kita berikan sukun. Ya, di harokat huruf terakhir. Adapun huruf pertama itu apa harokatnya, huruf kedua, ketiga sampai sebelum terakhir itu bukan ya ranah ilmu nahu, tapi itu ilmu sorof yang punya ya tugas. Sehingga nanti biar kita mudah ketika belajar ilmu nahu ya perhatikan huruf terakhirnya saja. Di sini banyak ya orang-orang menganggap ilmu nahu itu sulit, padahal ilmu nahu ini ilmu yang mudah. Dan itu bagi orang-orang yang mengetahui ya rute-rutenya. Kita katakan sekali lagi, rute belajar ilmu nahu ini itu hanya fokus memperhatikan huruf terakhir saja. Karena itu yang akan dibahas. Kemudian poin yang kedua, ilmu nahu ini ya adalah ilmu praktek pada dasarnya. Adapun teori ya kaidah-kaidah yang kita pelajari ini sekedar ya bantuan saja untuk kita bisa mengharokati, memberikan harokat kepada tiap-tiap kata yang ada. Maksudnya ilmu nahu ini ya lebih ke ilmu praktek. Ya kita dianjurkan banyak mempraktekkan apa yang sudah kita dapat ya dari masalah-masalah ilmu nahu. Dan tidak boleh kita cukupkan dengan kaidah saja kemudian diam. Namun setelah kita mengambil kaidah-kaidah yang ada, kita disarankan untuk banyak mempraktekannya dalam ya bacaan kita sehari. Dan alhamdulillah di sini ya antum banyak mempelajari kitab-kitab bahasa Arab dan itu bisa dijadikan momen, ya bisa dijadikan sebagai momen bisa mempraktekkan masalah-masalah yang sudah kita pelajari di ilmu nahu ini. Ikhwani fillah wa tullabi hafizakumullah jami'an. Semoga sekali lagi ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memberikan kita semangat ya, memberikan kita kesungguh-sungguhan ya untuk berada di atas jalan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di belajar ilmu ini. Ikhwani fillah wa tullabi hafizakumullah jami'an. Semoga pertemuan pertama kita ini diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadi awal yang baik bagi kita semua ya untuk meneruskan belajar kita di pondok kita yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup, kita akan bertemu di pertemuan berikutnya insyaallah taala.
Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.